Selamat malam teman-teman, saudara-saudariku dan saudara-saudariku yang terpisah dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam pembahasan gacor malam ini. Kita bincang-bincang tentang satu problem ya, problem, satu masalah soal asumsi mendasar dari teman-teman kita yang di luar gereja Katolik yang selalu mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang memperbaiki gereja, mereka adalah orang-orang yang kembali ke kekristenan yang benar, dan bahwa gereja Katolik telah jatuh ke dalam kesesatan. Kita namakan ini, topik pembahasan kita kali ini, seperti tertulis dalam judul di sini, problem Mormonisme dalam Protestantisme. Mari kita bahas, mari kibas. Bisa ikuti ya? Oke. Pembahasan kita kali ini akan membuat argumen dalam 3 bagian. Ada argumen pernyataan dalam 3 bagian ya. 3 bagian argumentasi kita. Yang pertama, argumen pertama. Orang-orang Mormon, Latter Day Saints, biasanya LDZ, atau orang-orang suci zaman akhir, atau nanti kita singkat OSZA. Mereka ini percaya bahwa setelah kematian Rasul terakhir, ada terjadi kemurtatan besar. The Great Apostasy. Kemurtatan besar. Otoritas imamat berhenti. Stop. Ajaran mulai merosot dan Injil yang sejati hilang. Yang mengharuskan pemulihannya oleh Joseph Smith pada abad ke-19. Itu tesis Mormon. Yang kedua, argumen yang kedua, sebagian besar Protestan menolak beberapa doktrin yang diyakini dengan suara bulat oleh orang Kristen kuno. Dimulai dengan Bapak Gereja pertama yang dimuridkan oleh para rasul sendiri. Secara khusus, orang-orang Protestan ini menolak 3 doktrin kunci, key doctrines. Yang pertama, doktrin kunci yang pertama, pembaptisan kelahiran kembali. Itu bagaimana kita menjadi orang Kristen. Yang kedua, tentang suksesi apostolik, yaitu bagaimana gereja diatur. Dan yang ketiga, kurban ekaristi, yaitu bagaimana caranya orang Kristen beribadat. Ya. Dan argumentasi yang ketiga, oleh karena itu, apakah mereka menyadarinya atau tidak, teman-teman kita Protestan ini sadar atau tidak sadar, kebanyakan Protestan percaya pada teori sejarah yang namanya The Great Apostasy, atau teori sejarah kemurtatan besar yang hampir identik dengan Mormon atau orang suci zaman akhir. Ya. Jika semua orang Kristen yang kita miliki catatannya, termasuk murid-murid para rasul, murid-murid dari para rasul ya, seperti Ignatius Antioquia dan seterusnya, dengan suara bulat salah tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen, bagaimana gereja diatur, dan bagaimana kita beribadah sebagai orang Kristen, ya 3 doktrin tadi, tidak ada deskripsi yang lebih tepat tentang kemurtatan besar ini selain The Great Apostasy. The Great Apostasy. Ini tentu berarti bahwa makhluk-makhluk ciptaan, kaum reformis Protestan, atau Nabi OSA Joseph Smith, Nabi Mormon Joseph Smith, mengungguli Tuhan Sang Pencipta. Karena Injil dan gereja mereka sekarang ini dalam satu atau lain cara telah berlangsung selama berabad-abad, sedangkan ketika Yesus awalnya mendirikan gereja langsung berantakan, langsung kolaps. Jadi gerejanya Yesus kolaps, tapi gerejanya Luther dan kawan-kawan kok bisa berdiri tegak. Wah, mereka lebih hebat dari pencipta ya, begitu. Lalu apa itu kemurtatan besar atau The Great Apostasy? Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Latter Day Saints, orang-orang Mormon ya, mereka percaya bahwa setelah kematian Rasul terakhir ada terjadi kemurtatan besar dan Injil sejati itu hilang. Dan itu secara resmi mengajarkan yang berikut mengenai kemurtatan besar ini, ajaran resmi mereka. Setelah kematian Yesus Kristus, orang-orang jahat menganiaya dan membunuh banyak anggota gereja. Para anggota gereja lainnya menyimpang dari asas-asas yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasulnya. Para rasul dibunuh dan wewenang imamat, otoritas imamat, termasuk kunci-kunci untuk mengarahkan dan menerima wahyu bagi gereja, diambil dari bumi. Karena gereja tidak lagi dipimpin oleh otoritas imamat,
kesalahan merayap masuk ke dalam ajaran-ajaran gereja. Orang-orang baik dan banyak kebenaran tetap ada, tetapi Injil sebagaimana ditegakkan oleh Yesus Kristus sudah hilang. Dan periode ini disebut kemurtatan besar. Ya. Kemurtatan ini mengakibatkan terbentuknya banyak gereja dengan ajaran-ajaran yang saling bertentangan. Selama waktu ini, banyak laki-laki dan wanita, banyak orang mencari kebenaran, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Banyak orang baik percaya kepada Tuhan dan Yesus Kristus, serta berusaha untuk memahami dan mengajarkan kebenaran, tetapi mereka tidak memiliki otoritas penuh Injil atau imamat. Akibatnya, setiap generasi mewarisi keadaan murtad karena orang-orang dipengaruhi oleh apa yang generasi sebelumnya wariskan, termasuk perubahan penyimpangan pada Injil Kristus. Kayaknya tadi saya sempat mendengar celoteh dari pendeta siapa namanya? Siapa? Joshua Teu, ya, celotehnya tentang orang-orang gereja awal yang menyimpang dan gerejanya yang menganut oneness itu yang benar. Beberapa orang yang diilhami seperti Martin Luther dan John Calvin mengakui bahwa praktik dan doktrin telah diubah atau hilang. Mereka mencoba untuk mereformasi gereja-gereja di mana mereka berasal. Meskipun demikian, tanpa wewenang imamat, Injil Kristus tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Diperlukan pemulihan. Itu prinsip dari Mormon. Jadi Mormon, Injil sudah hilang, jadi sekarang butuh pemulihan. Dan menurut mereka, nabi yang memulihkan itu adalah Joseph Smith. Nah, beberapa pengamatan, mari kita amati. Pertama, ajaran Mormon tentang kemurtatan besar adalah fokus dari perhatian kita. Sementara mereka mengklaim bahwa otoritas imamat, kunci-kunci gereja telah hilang, kita bisa mengutip bagi mereka kata-kata Santo Paus Clemens dari Roma dan Santo Ignatius dari Antioquia. Ya, keduanya ini adalah murid-murid para rasul. Ya. Santo Clemens kemungkinan bahkan disebutkan dalam Alkitab, yaitu Filipi bab 4 ayat 3. Dan keduanya dengan sangat jelas bersaksi tentang realitas imamat Kristen, realitas imamat ya. Pembentukan ilahi keuskupan atau jabatan uskup dan suksesi uskup langsung dari para rasul sebagai bagian penting dari konstitusi gereja. Para orang-orang ini, murid dari para rasul, tampaknya sama sekali tidak menyadari hilangnya otoritas imamat apapun. Ajaran resmi mereka membuat klaim bahwa otoritas imamat hilang, tetapi para murid para rasul sendiri dengan sangat jelas mengatakan sebaliknya. Apakah mereka, seperti kebanyakan Protestan, sama sekali tidak tahu tentang para bapak gereja Mormon ini? Kedua, Mormon mencatat bahwa kemurtatan besar ini menyebabkan banyak gereja dengan ajaran yang saling bertentangan. Yang ironis adalah bahwa kita tidak melihat hal ini di antara para bapak gereja dan gereja Katolik. Ini akan menjadi sebuah subjek besar untuk dibongkar dan di luar pembahasan kita. Tetapi para bapak gereja secara konsisten berbicara tentang kesinambungan iman Katolik, otoritas dan kesatuan gereja Katolik, dan keberadaannya yang abadi sampai Kristus datang kembali. Banyak dari mereka sering mengenali satu sama lain selama kedua masa hidup mereka dan berabad-abad kemudian, karena mereka sering secara eksplisit diakui sebagai otoritatif oleh konsili ekumenis gereja Katolik. Memang para bapak gereja ini mengenali realitas yang Mormon bicarakan tersebut di antara para heretik dan skismatik yang melanggar otoritas imamat dan kunci-kunci klaim yang diklaim Latter-day Saints ini yang hilang setelah kematian para rasul. Jadi karena skismatik dan heretik juga apa yang dikatakan oleh Mormon ini ada sedikit kebenarannya. Dan yang ketiga, tidak diragukan lagi penting bahwa Mormon mengidentifikasikan tokoh-tokoh seperti Luther dan Calvin yang ajaran-ajarannya ironisnya saling bertentangan serta gereja Katolik dalam banyak hal sebagai orang-orang yang diilhami pada garis waktu menuju Injil yang dipulihkan yang mereka klaim miliki berkat Joseph Smith. Mereka mengklaim bahwa Luther dan Calvin mengakui bahwa kebenaran-kebenaran tertentu telah diubah dan hilang. Dan sekali lagi, sangat ironis bahwa banyak konvert Katolik yang berasal dari latar belakang Protestan datang ke gereja
masuk ke gereja Katolik justru karena mereka membaca bapak-bapak gereja kuno. Contohnya adalah John Henry Newman, dan menyadari bahwa doktrin-doktrin Protestan tidak dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Apa yang kepada mereka diberitahukan telah berubah dan hilang, mereka lihat tidak pernah terjadi. Itu mitos. Namun OSA, Latter-day Saints, melawan ini dengan klaim dasar yang sama seperti banyak Protestan, bahwa Luther dan Calvin telah menemukan kembali doktrin yang diubah atau hilang. Ya. Tetapi catatan sejarah menunjukkan sebaliknya. Ada 3 doktrin universal yang ditolak oleh kebanyakan Protestan. Protestan berkeberatan dengan banyak doktrin Katolik yang berbeda. Namun, para bapak gereja menunjukkan konsensus yang luar biasa, bahkan nyaris bulat, konsensus mufakat yang bulat, tentang banyak doktrin Katolik ini yang ditolak oleh sebagian besar. Kadang-kadang semua Protestan, sebagian besar atau semua Protestan. Dan pada hal-hal yang hampir tidak dapat dianggap kurang dari esensial. Ya. Jadi kita akan fokus pada tiga doktrin, karena ketiganya menuju ke jantung Injil dan kehidupan Kristen. Yang pertama itu adalah pembaptisan kelahiran baru. Artinya bagaimana kita menjadi orang Kristen. Yang kedua adalah suksesi apostolik, itu bagaimana gereja ini diatur. Dan yang ketiga itu kurban ekaristi. Artinya bagaimana kita beribadah sebagai orang Kristen. Selanjutnya kita sebut ini sebagai 3 doktrin ya. Pembaptisan, suksesi apostolik, dan ekaristi. Baptis itu untuk masuk ke dalam gereja, untuk menjadi Kristen. Kurban sukses apostolik ini sebagai cara mengatur, memanage orang kumpulan ini, sudah masuk dalam kumpulan, lalu di memanage bagaimana, diatur bagaimana, sukses apostolik, dan bagaimana cara menyembahnya orang Kristen, kurban ekaristi. Dengan menolak 3 doktrin ini, di mana para bapak gereja sepakat demikian, tidak hanya klaim Protestan yang selaras dengan kekristenan historis yang dipalsukan, tetapi mereka secara logis diperlukan untuk menegaskan teori sejarah kemurtatan besar. Teori sejarah The Great Apostasy yang hampir identik dengan Mormon. Ya. Lagi pula jika setelah kematian para rasul, setiap orang Kristen yang kita miliki catatannya percaya pada 3 doktrin yang sebagian besar dan dalam beberapa kasus ditolak oleh semua orang Protestan, bagaimana mungkin itu bukan kemurtatan besar? Ya. Jadi artinya kalau banyak orang Protestan menolak doktrin yang sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja, berarti mereka menganut teori kemurtatan besar. Sudah terjadi teori kemurtatan besar. Gereja telah jatuh ke dalam apostasi. Tetapi jika Protestan benar, kemurtatan besar persis apa yang terjadi. Kesimpulan yang dibutuhkan adalah gereja murtad dari amanat agung. Pernyataan beberapa orang kan di sini kan, magisterium itu sudah murtad dari amanat agung. Baru saja kita lewat. Jadi karena Protestan menolak doktrin-doktrin bapak gereja, teori yang harus mereka, konsekuensinya mereka harus percaya bahwa telah terjadi kemurtadan. Gereja telah murtad dari amanat agung. Sehingga Martin Luther datang dan memperbaiki. Ini persis seperti teori Mormon. Amanat agung sendiri menggambarkan hal ini. Kristus menugaskan para rasul sebagai berikut. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku bersamamu selalu sampai akhir zaman. Yesus memerintahkan mereka untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, membaptis. Dan yang kedua, mengajari murid-murid baru ini semua perintahnya. Nah, tidak diragukan lagi, perintah-perintah Kristus mencakup bagaimana gereja harus diatur dan bagaimana orang Kristen harus beribadah. Itu perintah-perintah Kristus itu. Bagaimana gereja harus diatur dan bagaimana orang Kristen harus beribadah. Ini adalah doktrin-doktrin yang diperlukan, necessary doctrines, yang tanpanya tidak akan ada agama Kristen. Tanpa doktrin-doktrin ini tidak akan ada agama Kristen. Bagaimana membaptis, lalu perintahnya yaitu mencakup bagaimana gereja diatur dan bagaimana orang Kristen beribadah. Cara beribadah itu kan harus diatur. Kalau tidak ada agama Kristen.
Itulah sebabnya setiap denominasi Kristen dalam bentuk apapun memiliki doktrin atau seperangkat keyakinan tentang masing-masing ini. Setiap denominasi dia punya pandangan tentang tiga hal ini. Bagaimana masuk ke dalam denominasinya, bagaimana denominasinya diatur, dan bagaimana penyembahan di dalam denominasi itu. Dengan demikian, tiga doktrin tentu intrinsik bagi amanat agung itu sendiri. Jadi tiga doktrin tadi itu adalah intrinsik dalam amanat agung. Dan pada masing-masing dari tiga doktrin, para bapak gereja sepakat dalam menegaskan doktrin yang Katolik, doktrin Katolik. Karena itu, jika konsensus patristik sudah bulat tentang tiga doktrin ini salah, maka gereja setelah para rasul wafat secara harafiah membuat segala sesuatu tentang amanat agung yang salah. Jadi mereka salah menjalankan amanat agung. Kesimpulan yang perlu ini harus direnungkan dalam semua implikasinya yang tentu saja mengganggu ya. Tidak peduli bagaimana kita mengiris-irisnya, ini akan menjadi the great apostasy. Benar-benar terjadi kemurtatan besar. Dan dengan demikian, inilah titik di mana sebagian besar Protestan setuju dengan premis dasar Mormonisme, bahwa gereja yang didirikan oleh Kristus menjadi berantakan setelah kematian Rasul terakhir, dan oleh karena itu, Injil sejati membutuhkan pemulihan. Tidak heran kalau Mormon itu mengagumi Luther dan Calvin. Dan beberapa orang Kristen di Indonesia sangat kagum dengan Luther dan Calvin. Tidak perlu dikatakan lagi, tetapi demi kepentingan kejelasan yang sempurna, kita mengakui bahwa orang-orang Protestan jauh lebih dekat dengan kebenaran daripada Mormon ya. Mereka sedikit lebih dekat ke Katolik daripada dekat ke Mormon. Mengenai apa itu Injil dan bagaimana itu dipulihkan atau restore, Mormon dan Protestan jelas memiliki perbedaan pendapat yang sangat besar, tentu saja. Ya. Tetapi sangat penting bahwa masing-masing sistem doktrinal mereka berasal dari prasuposisi bersama. Memang atau sejatinya adalah pembenaran historis bersama. Bahwa gereja asli yang didirikan oleh Kristus entah bagaimana telah murtad. Proposisi bersama antara Mormon dan Protestan. Ya. Gereja asli yang didirikan oleh Kristus entah bagaimana telah murtad. Banyak orang Protestan tidak dengan tegas mengatakan seperti ini ya, dan banyak yang dengan tulus percaya ini bukan pandangan mereka tentang sejarah. Tetapi jika mereka percaya gereja benar-benar salah pada tiga doktrin yang begitu intrinsik bagi amanat agung, satu poin yang secara historis tidak dapat disangkal, jika doktrin yang diyakini oleh sebagian besar Protestan benar, maka tidak mungkin untuk mengklaim kemurtatan besar tidak terjadi setelah kematian para rasul. Persis seperti yang diklaim kaum Mormon. Jadi kalau doktrin Protestan itu benar tentang tiga doktrin dasar tadi, berarti mau tidak mau itu gereja asli itu sudah murtad. Dan klaim ini sama dengan klaim Mormon. Karena itu, pada tiga doktrin, semua orang Kristen yang kita miliki catatannya sebelum sekte Protestan pertama muncul pada abad ke-16, tidak memiliki iman Kristen yang sejati. Dan ini adalah kemurtatan besar, the great apostasy. Sebagian besar Protestan menolak kesaksian bulat dari gereja-gereja kuno. Ya. Jadi, ya, pertanyaan berapa banyak Protestan yang kita bicarakan di sini? Ya. Nah, contoh kasus yang diberikan adalah negara Protestan terbesar di dunia itu negara mana? Negara Amerika ya. Oke. Dan Pew Research Center bolak-balik ke Amerika itu untuk meneliti Protestantisme di sana. Ya, negara Protestan terbesar di dunia Amerika Serikat, dan kita mengandalkan studi lanskap agama terbaru dari Pew Research Center, PEW Research Center. Ya, seperti yang dikatakan sebelumnya ya, kebanyakan Protestan ini menolak tiga doktrin, tetapi tidak semua. Ya, tidak semua. Ya, namanya juga Protestan kan. Boleh dikata Lutheran dan Anglikan, termasuk Episkopalian itu tidak menolak baptisan, kelahiran kembali, atau suksesi apostolik. Ya, ini adalah satu-satunya sekte Protestan besar yang dalam satu bentuk atau lainnya menerimanya. Ya, meskipun demikian tidak selalu dalam bentuk yang Katolik. Ya, mereka menerima suksesi apostolik, baptisan. Beberapa Lutheran menolak suksesi apostolik,
dan beberapa Anglikan menolak baptisan kelahiran kembali. Tetapi demi argumen kita akan menetapkan bahwa mereka semua menerima kedua doktrin tersebut. Namun keduanya menolak kurban Ekaristian, Anglikan dan Lutheran. Karena mereka punya konsep yang lain, konsubstansiasi ke apa? Jadi bukan transubstansiasi. Jadi sehubungan dengan tiga doktrin, sekte-sekte Protestan utama percaya sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembaptisan kelahiran kembali ditolak oleh semua orang kecuali Lutheran dan Anglikan. Yang kedua, suksesi apostolik ditolak oleh semua orang kecuali Lutheran dan Anglikan. Dan meskipun tidak mirip Katolik ya, mereka tetap menerima itu dalam bentuk mereka. Dan kurban Ekaristi, bayangkan, ditolak oleh semua orang Protestan. Sadis ya. Menurut Pew Religious Landscape Study, Protestan dari jenis apapun, varian apapun, merupakan 46,6% dari populasi Amerika. Ini termasuk yang diklasifikasikan oleh Pew sebagai Evangelical Protestan 25,4%, Mainstream Protestan, entah maksudnya apa, I don't know, 14,7%, dan Black Historians Protestan 6,5%. Saya baru tahu ya ada Mainstream, Black Historian, Evangelical, Protestan ini banyak variannya ya. Di antara Protestan, Lutheran dari jenis apapun, Lutheran juga ada dari jenis apapun, merupakan 3,6%, sementara Anglikan merupakan 1,5% dari populasi Amerika dengan total gabungan 5,1%. Dengan demikian, Lutheran dan Anglikan merupakan sekitar 10,9% dari Protestan Amerika, 5,6 dari 46,6. Jadi karena itu sehubungan dengan baptisan kelahiran kembali, regenerasi, dan suksesi apostolik, 89,1 Protestan Amerika setidaknya hampir semuanya menolak tiga doktrin, di mana para bapak gereja bersuara bulat-bulat dan mufakat. Ya. Di seluruh dunia ada sekitar 77 juta Lutheran dan 85 juta Anglikan, dengan total 162 juta orang. Ada sekitar 900 juta Protestan di seluruh dunia, membuat kombinasi Lutheran dan Anglikan sekitar 18% dari Protestan secara keseluruhan. Ya. Oleh karena itu, di seluruh dunia setidaknya sekitar 82% Protestan menolak baptisan kelahiran kembali, baptisan regenerasi, dan suksesi apostolik, meskipun jumlahnya kemungkinan lebih tinggi mengingat variasi di antara Lutheran dan Anglikan. Ya, Lutheran Anglikan ini kan mirip-mirip gereja Katolik ya. Jadi ada beberapa doktrinnya yang hampir mirip Katolik. Dengan demikian kita berada dalam posisi yang kuat untuk menegaskan bahwa sebagian besar Protestan menolak konsensus yang benar-benar bulat dari para bapak gereja tentang tiga doktrin yang kita sebutkan. Baptis, suksesi apostolik, dan Ekaristi. Ini secara fungsional setara dengan mengatakan bahwa sebagian besar Protestan percaya bahwa setelah para rasul meninggal, gereja sepenuhnya salah melaksanakan amanat agung dengan gagal menegakkan doktrin yang benar tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen, bagaimana gereja diatur, dan bagaimana orang Kristen beribadah. Ya. Sekali lagi, kalau itu bukan the great apostasi, apalagi? Jadi teori the great apostasi, teorinya Mormon yang merasuki Protestantisme itu. Jadi, apa konsekuensi dari the great apostasi seperti ini kalau kita merangkul teori ini, menerima teori ini, yang tidak bisa dihindarkan oleh orang Protestan? Kemurtatan besar abad pertama itu sama saja dengan makhluk ciptaan lebih kuat, lebih hebat, lebih berpowerful daripada sang pencipta sendiri. Kenapa ini penting, saudara-saudariku? Karena implikasi yang tak terbantahkan dari teori sejarah seperti ini adalah bahwa apa yang ditetapkan oleh Putra Allah sendiri tidak sanggup bertahan, tetapi apa yang ditetapkan oleh beberapa manusia non-inkarnasi lainnya. Dalam kasus Mormon, ini adalah Joseph Smith, dan yang mereka anggap seorang nabi. Dan bagi Protestan, ini adalah para reformis abad ke-16. Ya. Orang-orang Protestan menyangkal ada nabi-nabi yang diilhami secara ilahi setelah kematian rasul terakhir, tetapi mereka juga berpendapat bahwa sejak munculnya gerakan Protestan,
Injil telah dipulihkan dan atau direstorasi. Memang bagi sebagian besar Protestan yang menolak tiga doktrin, itulah yang harus mereka percayai, jika sebenarnya doktrin mereka benar. Karena setiap catatan sejarah yang kita miliki tentang iman Kristen dalam 1500 tahun sebelumnya bertentangan dengan mereka. Bukan hanya itu, tetapi mereka percaya bahwa Injil yang benar ini sudah tersedia bagi dunia selama 500 tahun terakhir. Ya. Jadi Injil yang sudah salah itu the great apostasy sudah mulai. Kemudian mereka kembali memulihkan Injil yang benar, dan Injil yang benar yang mereka berhasil pulihkan ini sudah bertahan setidaknya sampai sekarang sudah 500 tahun ya. Nah, keyakinan ini memerlukan kesimpulan gelap, dark conclusion, kesimpulan gelap yang tidak terhindarkan. Hal ini berarti bahwa apa yang dipulihkan oleh manusia biasa berhasil bertahan setidaknya sudah 500 tahun sampai sekarang, sementara apa yang ditetapkan, apa yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang datang dalam inkarnasi Yesus Kristus, bahkan tidak bertahan melampaui kematian para rasul. Jadi begitu rasul mati, selesai, gerejanya selesai. Sementara Luther dan teman-teman mendirikan gereja bisa sampai 500 tahun. Tapi gerejanya Yesus hanya bertahan pada saat rasul-rasul hidup. Kemudian berubah menjadi Alkitab. Apakah kesimpulan ini perlu dinyatakan dengan tegas dan keras? Banyak orang Protestan mengklaim bahwa mereka hanya mengajarkan apa yang diajarkan Alkitab. Ya, pasti saja kan mereka akan mengajarkan seperti itu. Kami hanya mengajarkan apa yang ada di Alkitab. Ya. Yang berarti mereka mengatakan tiga doktrin itu salah. Begitu. Tetapi jika tidak ada orang Kristen yang percaya Injil sejati ini di hadapan mereka, kesimpulan yang mengganggu yang telah kita uraikan mengikuti ya konsekuensi secara apodiktik seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Menyangkal tiga doktrin yang dianut secara universal oleh semua orang Kristen yang kita miliki catatan sejarahnya sebelum abad ke-16 hanya bisa berarti bahwa Injil sejati sejauh ini telah bertahan lebih lama 500 tahun dan bertahan jauh lebih efektif penyebaran Protestantisme di seluruh dunia, lebih efektif ketika didirikan kembali oleh manusia daripada ketika seharusnya awalnya didirikan oleh Kristus sendiri. Penghujatan yang bukan main ya. Ini terlihat hanya dengan membayangkan skenario seperti ini. Yesus Kristus sendiri memberitakan Injil sejati ini di mana tiga doktrin tidak berperan. Dia mempercayakan Injil ini kepada para rasulnya yang mengajarkannya kepada generasi pertama orang Kristen. Tetapi setelah kematian rasul terakhir, Injil ini lenyap sama sekali. Tidak hanya menghilang, tetapi secara harfiah setiap generasi Kristen menegaskan doktrin yang secara langsung menjijikkan sampai muncul kembali doktrin yang sejati pada abad ke-16. Tapi ini bukan akhir dari problemnya. Setelah Injil sejati ini ditemukan kembali pada abad ke-16 dan sejauh ini telah tersedia dan berlangsung selama 500 tahun reformasi, berkat keajaiban teknologi, Injil sejati yang ditemukan kembali oleh orang-orang Protestan ini bahkan telah menyebar ke seluruh dunia sampai ke Pulau Timor. Sesuatu yang tidak pernah dapat dilakukan bahkan setelah didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, jika memang Injil yang benar selalu menyangkal tiga doktrin, itu berarti pendiriannya kembali oleh Protestan pada abad ke-16 jauh lebih efektif daripada pendiriannya oleh Sang Firman yang berinkarnasi, Yesus Kristus sendiri pada abad pertama. Makhluk-makhluk ciptaan ini lebih besar daripada Sang Pencipta. Makhluk-makhluk yang tidak bisa berjanji untuk tetap bersama gereja setelah kematian mereka, entah bagaimana berhasil mengabadikan Injil sejati lebih baik daripada Allah manusia yang berjanji untuk tetap menyertai gereja sampai kedatangannya kembali. Ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa teologi sejarah yang diajukan oleh sebagian besar Protestan, apakah mereka menyadarinya atau tidak, tentu saja mengangkat makhluk di atas Sang Pencipta. Siapa di sini yang menuhankan manusia? Singkatnya, inilah tepatnya apa yang gereja dan para bapak gereja selalu gambarkan sebagai bidat atau heretik.
hairesis, memilih untuk mempercayai pendapat seseorang tentang agama daripada apa yang sebenarnya telah diungkapkan oleh Tuhan, seperti yang diajarkan kepada dunia oleh gerejanya yang adalah tubuhnya. Kesimpulan, ya, teman-teman Protestan mungkin bisa jadi tambah protes bahkan. Tetapi ini adalah konsekuensi penting dari teologi mereka. Sebagian besar akan mungkin protes-protes lagi bahwa gagasan ini sebenarnya adalah teori sejarah yang secara implisit mereka adopsi. Mungkin mereka tidak mau mengakui. Apa yang kita perbincangkan di sini, yang kita sampaikan di sini adalah bahwa ya mungkin saja tersinggung atau bagaimana karena mereka telah mengangkat Luther dan Calvin melebihi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan ini sebenarnya satu-satunya teori sejarah yang tersisa bagi mereka berdasarkan prasuposisi teologis mereka sendiri. Prasuposisi yang mereka share bersama dengan Mormonisme. Ya, tidak mengherankan bahwa anggapan seperti itu tentu telah mengarah pada kesimpulan bahwa makhluk yang rendah itu, makhluk fana itu, mampu membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada Sang Pencipta. Gereja Kristus berantakan. Maka kita membutuhkan Joseph Smith untuk memulihkannya. Injil Kristus benar-benar hilang. Jadi kita membutuhkan Martin Luther, John Calvin, dan 1000 orang lainnya untuk memulihkannya. Tidak peduli bahwa mereka sering bertentangan satu sama lain, sebanyak mereka bertentangan dengan gereja. Ya. Jadi premis-premis teologis dari sebagian besar Protestan tentu dan tidak dapat dihindari mengarah pada kesimpulan-kesimpulan ini. Jadi manusia-manusia yang tidak bisa berjanji untuk terus bersama dengan gerejanya, seperti contohnya Calvin yang mati dan tidak mampu berjanji untuk menjaga Calvinismenya tetap ada, bahkan tetap bertahan. Tapi Yesus Kristus yang berjanji sendiri bahwa dia akan menyertai gerejanya sampai akhir zaman, justru berantakan. Jadi itu bagaimana ya? Calvin yang mati dan tidak mampu menjaga gerejanya, toh tetap bertahan sampai 500 tahun. Yesus Kristus yang sendiri berjanji akan menjaga gerejanya sampai akhir zaman, begitu kematian para rasul, selesai, berantakan. Teori yang sama, prasuposisi yang sama, bahwa gereja Katolik telah sesat sehingga Martin Luther datang pasang dada dan perbaiki. Leongnya Martin Luther Yesus Kristus, atau dia Tuhan kedua. Jadi, periksa baik-baik, siapakah yang kamu ikuti? Pengikut para bapak reformasi atau pengikut Kristus? Putuskan sendiri. Ikut Kristus atau ikut para bapak reformasi? Jelas, harus jelas ya. Tidak bisa abu-abu. Pokoknya kami ikut Kristus yang versi ini. Gitu. Selamat menimbang-nimbang dalam hati. Semakin belajar, semakin merefleksikan kekristenan, semakin kembali ke sejarah, merunut sejarah, semakin kita berhenti protes-protes Tuhan Yesus. Begitu.